Baiklah, ketemu kembali video pembelajaran matematika. Untuk topik kali ini, kita akan bahas peluang suatu kejadian. Matematika di kelas 8 SMP semester genap. Lanjutan dari video sebelumnya tentang peluang untuk menentukan ruang sampel dan titik sampel. Jangan lupa di like dan di subscribe untuk mengetahui video-video pembelajaran dari channel YouTube ini. Terima kasih. Baiklah, kita bahas menentukan peluang suatu kejadian. Peluang adalah kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan. Kemungkinan yang terjadi dari suatu percobaan itu dinamakan peluang. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu ruang sampel dan apa titik sampel. Di video sebelumnya kita sudah bahas menentukan ruang sampel dan titik sampel. Nanti di deskripsi akan saya buat kembali link untuk masuk ke video sebelumnya. Untuk menyelesaikan soal peluang, pertama sekali kita harus menentukan ruang sampelnya. Kita harus tentukan ruang sampelnya, baru bisa tentukan nilai peluangnya. Kemudian kita menggunakan rumus untuk peluang, bahwa peluang kejadian A itu sama dengan NA per NS. PA itu sama dengan peluang dari kejadian A, sedangkan NA itu disebut kejadian A. Banyaknya kejadian A, sedangkan NS itu banyaknya ruang sampel. Oke, NA banyaknya kejadian A, NS itu disebut dengan banyaknya ruang sampel. Baiklah adik-adik sekalian, biar lebih paham lagi, di sini akan saya coba membahaskan beberapa contoh soalnya. Kita coba yang pertama. Dalam sebuah keranjang terdapat 5 bola kuning, 6 bola hijau, dan 7 bola hitam. Pertanyaannya, diambil satu bola secara acak, tentukan peluang terambilnya. Yang pertama bola kuning, yang kedua bola hitam. Jadi di sini yang pertama di dalam keranjang itu ada beberapa macam bola. Bola kuning ada, bola hijau ada, bola hitam ada. Inilah yang dikatakan banyaknya bola ini, itulah dikatakan sebagai ruang sampelnya. Ya. Maka ruang sampel, banyaknya ruang sampel, bola kuning ada 5, ada 6 bola hijau, ada 7 bola hitam. Maka kita jumlahkan 5 tambah 6 tambah 7, maka banyaknya ruang sampelnya adalah 18 atau 18 bola di dalam keranjang, itulah sebagai ruang sampel. Pertanyaannya, bola kuning. Di soal dikatakan bola kuning itu ada sebanyak 5 bola kuning, maka N kuning sama dengan 5. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS, berarti peluang kejadian kuning, N kuning per ruang sampel. Kuning itu sama dengan 5, banyaknya ruang sampel 18, berarti 5 per 18. Demikian juga untuk yang bagian B, bola hitam. Ya, hitam ada sebanyak 7. Maka peluang kejadian hitam itu sama dengan N hitam per N S, atau N hitamnya adalah 7, ya, ada sekalian 7. Maka 7 per 18. Maka peluang hitam atau peluang terambilnya bola hitam dari pengambilan secara acak itu adalah 7 per 18. Oke, baiklah kita lanjut contoh yang kedua. Sebuah dadu dilemparkan sekali, tentukan peluang munculnya mata dadu genap. Penyelesaian. Di video sebelumnya ini, ya kita adik sekalian ini kita sudah bahas menentukan ruang sampel. Ya, inti pertama untuk menentukan peluang, kita harus bisa menentukan ruang sampel. Ini dikatakan sebuah dadu.
Berarti sebuah dadu, ruang sampel itu artinya kemungkinan yang terjadi kalau dadu ini kita lemparkan yaitu ruang sampelnya mungkin muncul angka 1, ya, angka 2, angka 3, mungkin juga angka 4, angka 5, angka 6 atau yang ada di dalam dadu. Inilah ruang sampelnya. Maka banyaknya ruang sampel ini, banyaknya 1, 2, 3, 4, 5, 6, maka NS-nya ada 6. Oke, pertanyaan. Peluang munculnya mata dadu genap, berarti A itu munculnya angka genap. Di dalam ruang sampel ini, genap itu yang mana? 2. Mana lagi yang bilangan genap? 4. Lagi 6. Berarti 2, 4, 6. Ada berapa? NA, banyaknya anggota dari A ini ada berapa? Ada 3. Maka NA sama dengan 3. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Maka peluangnya NA-nya ada 3. Ruang sampelnya ada 6. Berarti 3 per 6. Ini masih bisa sederhanakan ya, adik-adik sekalian. Sama-sama dibagi 3. Ya, berarti 1 per 2. Inilah menentukannya dari contoh tersebut. Coba kita lanjut biar makin paham juga. Contoh yang ketiga. Pada pelemparan 2 buah uang logam homogen, homogen artinya sama ya, dilemparkan secara bersamaan. 2 uang logam dilemparkan bersamaan. Tentukan peluang munculnya keduanya angka. Baiklah, ini uang logam kita toskan atau kalau istilahnya kita lemparkan secara bersamaan itu, kita cari ruang sampelnya dulu. Ya, uang pertama, kalau nggak angka, gambar. Uang kedua, angka, gambar. Karena di dalam uang logam itu ada 2 permukaan. Kalau tidak angka, pastinya gambar. Jika kita lemparkan, kemungkinan muncul angka-angka. Atau bisa juga angka gambar. Ini di video sebelumnya udah dijelaskan ya, menentukan ruang sampel, gambar angka, kemungkinan juga gambar-gambar. Inilah yang disebut dengan ruang sampel. Maka ruang sampelnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Sekarang pertanyaan, tentukan peluang munculnya keduanya angka. Kita cari dulu keduanya angka, munculnya keduanya angka. Di ruang sampel ini, di manakah yang muncul dua-duanya angka? Hanya 1. Ini. Ya. Maka NA-nya ada 1. Maka peluang kejadian A sama dengan NA per NS atau sama dengan 1 per 4. 1 ruang sampelnya ada 4. Oke, adik-adik sekalian, kita coba lanjut untuk contoh yang keempat. Ya. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya. Kita coba bahas yang pertama, munculnya angka ganjil pada dadu pertama dan prima pada dadu kedua. Yang kedua, munculnya pada dadu pertama minimal 3 dan pada dadu kedua maksimal 2. Ya, ini pada dadu kedua ya. Oke. Penyelesaian kita coba cari ruang sampel dari 2 buah dadu. Ini juga di video selanjutnya, sebelumnya, ini sudah kita bahas menentukan ruang sampel jika 2 buah dadu. Dadu pertama, ini dadu kedua. Ruang sampelnya kemungkinan yang muncul terjadi kalau kita lemparkan 2 dadu itu, bisa 1-1, bisa 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, dan selanjutnya. Oke. 2 dadu, maka ruang sampelnya adalah 36. Ini semuanya ada 36. Munculnya angka ganjil pada dadu pertama, ya. Angka ganjil pada dadu pertama. Sekarang kita lihat angka ganjil pada dadu pertama itu ganjil. Dadu pertama ini, ya, 1, 2, ini dadu pertama. Berarti angka ganjil itu 1. Ini semuanya 1 ini itu pada dadu pertama ya, itu ganjil. Terus 3. Selanjutnya 5. Itulah ganjil pada dadu pertama. Sedangkan yang kedua, prima pada dadu kedua. Prima itu, arti bilangan prima itu artinya yang bisa dibagi bilangan 1 dan atau dirinya sendiri ya. Jadi kalau contoh bilangan prima itu boleh 2, 3, 5, 7. Bisa juga setelah 7
itu 11 dan seterusnya ya. Itu yang penting bisa dibagi, hanya bisa dibagi bilangan 1 dan bilangan dia sendiri. Sekarang di sini yang mana yang prima pada dadu kedua? Ya, prima pada dadu kedua, yaitu angka 2 ini ada. Selanjutnya kita cari yang ini ya, yang angka 1, angka ganjil pada dadu pertama ini tadi. Berarti kita cari yang ada 2. Setelah 2 berapa? 3, berarti 1, 3. Ini 32, 52, terus 1, 3, terus 3, 3. Ya, selanjutnya 5, 3. Ini terus 5, berarti 1, 5, 3, 5, 5, 5. Nah, cukup ini. Jadi kalau kita perhatikan, adik sekalian, munculnya angka ganjil pada dadu pertama, ya, ganjil. Dan pada dadu kedua itu harus prima, ya berarti 1, 2, 1, 3, 1, 5. Kalau kita buat misalkan 1, 6, tidak. Kenapa? Karena 6 ini bukan prima. Gitu ya. 3, 2, 3, 3, 3, 5. Di mana bilangan ganjilnya dadu pertama, dadu kedua prima ya. Sekarang kita tentukan ini ada berapa banyak. Ya. Dadu pertama ganjil dan dadu kedua prima. Sekarang kita cari NA 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka NA-nya sama dengan 9. Maka peluang A sama dengan NA per NS. Oke. NA-nya ada 9. Per NS-nya tadi ruang sampel, ingat ya. 2 buah dadu ruang sampelnya 36. Berarti 9 per 36. Kita perkecil boleh. Sama-sama dibagi 9. Ini 1. Dibagi 9, 4. Berarti 1 per 4. Ya. Itu untuk contoh yang keempat. Satu lagi untuk B, ya, munculnya pada dadu pertama minimal 3 dan pada dadu kedua maksimal 2. Saya coba pindahkan kembali ruang sampelnya ya. Dadu pertama minimal 3 dan dadu kedua maksimal 2. Ya. Dadu pertama minimal 3, Jika dikatakan minimum 3, bilangan yang minimum dari 3 itu artinya apa? 3-nya ikut. Setelah 3, 4, 5, 6, ya, 7 dan seterusnya. Itulah minimumnya harus 3, paling kecilnya 3 ya. Berarti 3 ke atas, 3-nya ikut. Maka di dalam dadu kita cari dulu untuk dadu pertama, ini dadu pertama ya. Nah, inilah minimumnya 3, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau di sini 1, 2 enggak. Ini udah di bawah ya. Sekarang dadu kedua maksimal 2. Ya, kalau dikatakan maksimal 2 berarti artinya paling tinggi 2. Berarti di bawah 2, tapi 2 ikut ya. Yaitu yang menjadi ini dadu kedua ya, adik sekalian, ini dadu kedua. Dadu kedua 1 dan 2. Inilah kolomnya. Maksimal 2, berarti sampai 2. 3, 4, 5 enggak. Sedangkan di dadu pertama tadi minimum 3, berarti 3 ke sini. Maka kita buat di sini. Ini tadi maksimal 2 sampai 2 paling tinggi, berarti kita kolomi di sini. Sekarang coba diperhatikan pertemuan dari dua gabungannya. Maka dadu pertama minimum 3, dadu kedua maksimal 2 itu adalah 31, 41, ini 51, 61, ya, 32, 42, 52 juga, 62. Oke. Maka banyaknya anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8. Ya, sedangkan ruang sampel untuk 2 buah dadu itu 36 ya, adik sekalian. Peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Peluang A banyaknya anggota A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tadi.
per ruang sampelnya 36, berarti 8 per 36. Bisa kita perkecil sama-sama dibagi 4. 8 bagi 4 adalah 2. 36 bagi 4 adalah 9. Berarti 2 per 9. Oke. Mudah-mudahan makin paham dari penjelasan dari saya, biar bisa menentukan peluang-peluang yang berkaitan dengan dadu. Kita coba lagi biar lebih komplit mengerti. Contoh yang kelima. Pada percobaan pelemparan 2 buah dadu, tentukan peluang munculnya. 2 buah dadu dilemparkan, tentukan peluang munculnya. Munculnya dadu berjumlah 7. Yang kedua, munculnya dadu berjumlah prima. Oke. Kembali kita buat dulu ruang sampelnya. 2 buah dadu, ruang sampelnya ada 36. Pertanyaan pertama, ya. Munculnya dadu berjumlah 7. Sekarang kita perhatikan mana di sini yang berjumlah 7, 2 buah dadu ini. Seandainya 1-1 jumlahnya ini 2, 1-3 jumlahnya 3. Kalau 1-3 itu jumlahnya 4. Yang dikatakan di sini di A berjumlah 7. Yang berjumlah 7, 16, karena 1 tambah 6 itu 7, 25, 34, 43, 52, 61. Inilah dari banyaknya anggota A-nya yang berjumlah 7. Maka NA-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kembali, peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Dengan NA, anggota dari A, NS itu adalah anggota dari ruang sampel. Sama dengan 6 per 36. Sama-sama dibagi 6. 1, 2, 6, 6. Berarti 1 per 6. Oke, itu cara penentuannya jika ditanyakan berjumlah ya. Sekarang kita coba untuk bagian B-nya. Munculnya dadu berjumlah prima. Saya pindahkan kembali ruang sampelnya. Di sini berjumlah prima. Kembali adik-adik sekalian kita ingatkan, prima itu apa? Bilangan prima, bilangan yang hanya dapat dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, ruang sampelnya kembali 36. Saya sebut dulu jumlah prima pada dadu. 2, prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan selanjutnya. Sekarang kita lihat yang berjumlah prima. Kita cari pertama yang berjumlah 2 dulu. 1 tambah 1, 2 betul. Yang berjumlah 2, tidak ada lagi. Yang berjumlah 3, ini 21. Oke. Yang berjumlah 5, 1, 2, 3. Yang berjumlah 7, ya. Ini lagi, ini berjumlah 7. Selanjutnya berjumlah 11, ya. Ya. 13 itu udah lebih nggak ada, ya. Tidak ada. Sekarang coba dia mati. Ini ada berapa banyak anggota A-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti A-nya ada, NA-nya 15. Sehingga peluang kejadian A sama dengan NA per NS. Banyak anggota A-nya tadi 15, per ruang sampelnya 36. Kita perkecil, sama-sama dibagi 3. 15 bagi 3 adalah 5. 36 bagi 3 adalah 12, berarti 5 per 12. Oke, untuk adik sekalian, saya cukup mengerti. Saya mudah-mudahan makin mengerti apa yang sudah saya jelaskan di sini. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran. Jika ada yang tidak paham, boleh yang mau ditanyakan boleh di komen. Jangan lupa di like dan di subscribe. Boleh dilatih soal latihannya ini. Terima kasih.